Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 21 Mei 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Adik Railin Singarimbun. Kepada Adik Railin, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam. Bacaan renungan kita pada tanggal 21 Mei 2026 berjudul Dengan Segenap Hati. Ayat inti terdapat Ulangan 26 ayat 16. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Dalam perjanjian Allah dengan umatnya di zaman kuno, petunjuk diberikan untuk pengakuan yang setia atas pekerjaan-pekerjaan yang penuh kasih karunia dan ajaib yang telah Ia lakukan bagi mereka. Allah membebaskan umatnya Israel dari perbudakan di Mesir. Ia membawa mereka ke tanah mereka sendiri dan memberi mereka warisan yang baik dan tempat tinggal yang aman. Dan Ia meminta dari mereka pengakuan atas pekerjaan-pekerjaannya yang ajaib. Buah-buah pertama dari bumi harus dikuduskan kepada Allah dan diberikan kembali kepadanya sebagai persembahan syukur, pengakuan atas kebaikannya kepada mereka. Petunjuk-petunjuk ini yang telah Tuhan berikan kepada umatnya mengungkapkan prinsip-prinsip hukum kerajaan Allah, dan mereka dibuat spesifik sehingga pikiran orang-orang tidak dibiarkan dalam ketidaktahuan dan ketidakpastian. Ayat-ayat Alkitab ini menyajikan kewajiban yang tidak pernah berhenti dari semua orang yang telah Allah berkati dengan kehidupan dan kesehatan dan keuntungan dalam hal-hal duniawi dan rohani. Pesan itu tidak menjadi lemah karena usia. Tuntunan Allah sama mengingatnya sekarang, sama segeranya dalam kepentingannya seperti karunia Allah yang segera dan terus-menerus. Agar tidak ada yang melupakan petunjuk-petunjuk penting ini, Kristus telah mengulanginya dengan suaranya sendiri. Ia memanggil pengikut-pengikutnya kepada kehidupan penyerahan diri dan penyangkalan diri. Ia berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Matius 16 ayat 24. Ini berarti apa yang dikatakannya hanya melalui penyangkalan diri dan pengorbanan diri kita dapat menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Kristus yang sejati.
Kristus menganggap penting untuk mengingatkan umatnya bahwa penurutan kepada perintah-perintah Allah adalah untuk kebaikan mereka saat ini dan masa depan. Penurutan membawa berkat, melanggar membawa kutuk. Selain itu, ketika Tuhan secara khusus memberkati umatnya, Ia mendesak mereka untuk secara terbuka mengakui kebaikannya. Dengan cara ini namanya akan dimulaikan karena pengakuan seperti itu adalah kesaksian bahwa firman-Nya setia dan benar. Bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ulangan 26 ayat 11. Inilah renungan malam kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih atas penata layanan adik Raelin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Allah memerintahkan umatnya untuk hidup dalam penurutan yang penuh kesetiaan dengan segenap hati dan jiwa sebagai bentuk syukur atas kasih karunia dan berkat-Nya. Sejak zaman Israel dibebaskan dari Mesir hingga sekarang, Allah menghendaki umat-Nya mengakui kebaikan-Nya melalui penyerahan diri, persembahan, dan kehidupan yang menurut pada perintah-Nya. Prinsip ini tetap berlaku sepanjang masa, karena setiap berkat jasmani maupun rohani berasal dari Allah. Alkitab di dalam ayat inti renungan malam ini berkata, Ulangan 26 ayat 16, pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Ketetapan apa yang Allah maksudkan untuk dilakukan dengan segenap hati dan jiwa? Ketetapan yang dimaksud sebagaimana di dalam ayat sebelumnya, Ulangan 26 ayat 1 sampai 15, menjelaskan kepada kita tentang ucapan syukur dan kesetiaan umat Israel kepada Allah setelah mereka memasuki tanah perjanjian. Allah memerintahkan bangsa Israel membawa hasil pertama dari panen sebagai persembahan kepadanya sebagai tanda pengakuan bahwa segala berkat berasal dari Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir dan membawa mereka ke negeri yang berlimpah susu dan madu. Persembahan itu disertai pengakuan iman akan pertolongan dan kesetiaan Allah sepanjang perjalanan mereka. Selain itu, umat juga diperintahkan memberikan persepuluhan kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda sebagai wujud kepedulian sosial dan penurutan kepada perintah Allah. Melalui semuanya itu, Allah mengajarkan bahwa berkat harus diterima dengan rasa syukur dan dibagikan kepada sesama, dan disertai hidup yang menurut agar umat dapat bersuka cita dalam kebaikan Allah serta terus menerima berkat-Nya. Demikian juga dengan kita malam ini. Semua yang kita miliki berasal dari Allah. Hidup, kesehatan, pekerjaan, keluarga, keselamatan, dan pengharapan kekal. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengasihi Allah dengan segenap hati dan jiwa kita? Yesus berkata di dalam Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Allah tidak mencari ibadah yang hanya formalitas. Allah ingin hubungan yang hidup dengan umat-Nya. Mengasihi Allah dengan segenap hati dan jiwa artinya bukan hanya mengasihi secara lahiriah, tetapi mengasihi dan mengikuti Allah dengan seluruh pikiran, perasaan, kehendak, dan hidup sepenuhnya. Ini menekankan penyerahan total kepada Allah. Kasih kepada Allah akan terlihat melalui kehidupan yang setia kepada firman-Nya dan mengasihi sesama manusia. Agar kita tidak melupakan petunjuk-petunjuk penting ini,
Kristus telah mengulanginya dengan suaranya sendiri. Ia memanggil kita, pengikut-pengikutnya, kepada kehidupan penyerahan diri dan penyangkalan diri. Lebih lanjut, Yesus berkata di dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa mengikut Dia berarti menyangkal diri dan memikul salib. Ia tidak menuntut apapun dari pengikutnya, kecuali apa yang ia sendiri telah berikan sebagai teladan dalam hidupnya. Roh Nubuat di dalam Testimonies for the Church, volume 3, halaman 388, paragraf 1 berkata, "Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Aku memimpin jalan dalam jalan penyangkalan diri. Aku tidak menuntut apapun dari kamu, pengikut-pengikutku, kecuali apa yang aku, Tuhan, mau berikan kepadamu sebagai teladan dalam hidupku sendiri." Yesus mengajarkan bahwa mengikut Dia berarti menyangkal diri, menahan diri dari pemuasan diri yang egois, yang menjerat jiwa dan memimpin menjauh dari jalan kebenaran, dan memikul salib dengan melawan setiap kecenderungan untuk memuaskan keinginan yang salah. Hanya melalui penyangkalan diri dan pengorbanan diri, kita dapat menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Kristus yang sejati. Rasul Paulus di dalam Kolose 3 ayat 23 berkata, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Allah sudah begitu baik dalam hidup kita. Karena itu, mari kita merespons kasih-Nya dengan melakukan ketetapan dan peraturan yang diberikan di dalam firman-Nya dengan segenap hati kita dan segenap jiwa kita. Biarlah hati, pikiran, perkataan, dan tindakan kita memuliakan Allah setiap hari. Ketika kita hidup dengan segenap hati untuk Allah, hidup kita akan menjadi kesaksian yang indah dan berkat bagi dunia ini. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami agar dapat melakukan ketetapan dan peraturan yang Bapa firmankan dengan segenap hati dan jiwa kami. Itu hanya dapat kami lakukan dengan penyangkalan diri dan memikul salib Yesus. Oleh sebab itu ya Bapa, curahkanlah roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan ketetapan dan peraturan Bapa dengan menyangkal diri dan memikul salib Kristus. Sucikanlah hidup dan karakter kami, agar semakin serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Bila mana Dia datang kembali, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.